Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur mari kita aturkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi yang berkaitan dengan rukun iman. Salah satu dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Kalau kita bicara rukun iman, tentu kalian pasti sudah hafal ya, rukun iman itu. Pertama, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab. Empat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada takdir atau iman kepada qadha dan qadar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas makna iman kepada hari akhir, yang merupakan rukun iman yang kelima. Jadi, kalau kita bicara hari akhir itu adalah hari kiamat. Kalau bicara tentang hari kiamat, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Yang terbayang dalam pikiran kita biasanya adalah sebuah peristiwa yang besar, yang membuat alam ini hancur. Bumi hancur, gunung-gunung hancur, lautan tumpah, planet berterbangan satu sama lain saling bertabrakan. Manusia kesulitan untuk mencari keselamatan. Itu kan peristiwa yang terjadi. Sebagai gambaran, ketika terjadi peristiwa yang baru-baru ini terjadi, misalnya ada tanah longsor yang di Jepang itu kan menghancurkan satu kota, atau peristiwa tsunami yang sering terjadi di negara kita. Itu kan sesuatu yang sifatnya menghancurkan, tapi sifatnya hanya lokal, tidak seluruh alam semesta. Itu aja disebut dengan peristiwa kiamat sugro atau kiamat kecil, kiamat sugro. Ketika terjadi peristiwa kiamat sugro atau kiamat kecil, itu sudah sangat luar biasa kehancurannya. Alam sekitar hancur. Manusia banyak yang menjadi korban meninggal dunia. Jalanan rusak. Hutan rusak. Bangunan-bangunan rumah-rumah semua menjadi hancur. Kerugian yang diderita sangat luar biasa. Itu sifatnya kiamat kecil atau kiamat sugro. Kalau kiamat kecil saja sudah hancur seperti itu, bagaimana dengan kiamat kubro atau kiamat besar? Tentu akan lebih besar peristiwa kehancurannya. Nah, apa makna iman kepada hari akhir itu? Makna iman kepada hari akhir adalah kita meyakini bahwa seluruh alam semesta ini, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami yang namanya kehancuran total. Ketika peristiwa itu terjadi, maka semua manusia akan mengalami kepanikan. Mereka berlari pontang-panting. Mereka lupa dengan saudara-saudaranya. Mereka lupa dengan lingkungan sekitarnya. Karena mereka hanya akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Itu ketika terjadi peristiwa kiamat. Baik itu kiamat sugro maupun kiamat kubro. Nah, ketika itu semua terjadi, tidak hanya manusia saja yang meninggal dunia, tapi seluruh alam semesta, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan setan pun akan mengalami yang namanya kematian. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang menguasai segala alam semesta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan terjadinya peristiwa ini kepada umatnya waktu itu, kepada sahabatnya waktu itu. Tetapi orang-orang kafir, mereka tidak akan meyakini. Mereka
melihat bahwa orang yang sudah meninggal dunia sudah mati, menjadi tulang belulang, menjadi tanah, dan tidak akan kembali. Itu menurut orang-orang kafir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia itu. Besok di hari kiamat, di hari akhir. Bahkan orang-orang kafir itu meragukan peristiwa akan adanya kiamat. Dalam surat Al-Hajj, surah nomor 22 ayat ke-7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Wa anna as-sa'ata, dan sungguh hari kiamat itu atiyatun, pasti akan datang. La raiba fiha, dan tidak ada keraguan di dalam peristiwa yang akan terjadi itu. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapa-siapa saja yang berada di alam kubur. Jadi ketika ayat ini dibacakan kepada orang-orang kafir, mereka tidak percaya. Mana mungkin orang sudah menjadi tanah akan dibangkitkan kembali. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha menguasai segala sesuatu, sehingga sangat mungkin ketika manusia sudah meninggal dunia, lalu di hari akhirat nanti mereka akan dibangkitkan kembali dan dihadapkan pada peristiwa yang namanya penghisapan amal. Jadi makna iman kepada hari akhir itu kita meyakini, kita mengimani bahwa itu semua akan terjadi. Dan saya yakin kalian semua sudah meyakini itu. Tetapi tidak hanya sebatas meyakini saja. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hari akhir itu? Tentu kita semua harus merefleksikan diri kita. Sudah sejauh mana amal soleh kita? Sejauh mana amal ibadah kita? Sejauh mana bekal kita untuk menghadapi hari akhir? Sudah cukup atau belum? Kalau belum cukup, saya yakin semua manusia akan mengalami hal-hal yang sifatnya belum cukup untuk amal soleh itu. Karena manusia makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas. Maka kalau kita belum merasa kurang, kita laksanakan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semampu kita, mastata'tu. Ketika kita melaksanakan amal soleh, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Kita perbaiki kualitas ibadah kita. Kalau kita belum bisa menambah amal ibadah kita perbaiki yang sudah ada saja. Kita perbaiki kualitasnya. Misalnya, sholat yang dilaksanakan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala itu kita perbaiki bacaannya, perbaiki gerakannya. Kalau kita ketika baca Quran, kalau kita saat ini mungkin masih kurang dalam kemampuan kita membaca Quran, kita perbaiki kembali. Itu akan menjadi bekal kita besok menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjadi peristiwa yaumil kiamah. Jadi maknanya apa? Pertama kita mengimani, kedua kita meningkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini, yaitu makna iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.